Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrayat Musa dari Prodi Administrasi Bisnis semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya merasa terhormat dapat mempresentasikan tugas saya. Dalam waktu beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan tentang modem. Presentasi ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Sains Komputer yang diasuh oleh Bapak Jumadi, SAPMT. Sebelum memulai pembacaan pada kesempatan kali ini, saya memohon izin kepada Bapak Jumadi dan teman-teman saya. Dan dalam tugas presentasi ini, saya menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan. Saya harap Bapak dan teman-teman dapat memaklumi. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Apa yang dimaksud dengan modem? Modem adalah singkatan dari modulator dan demulator. Secara umum, modem adalah perangkat keras yang memiliki fungsi untuk mengubah dua sinyal sehingga dalam menerima dan mengirim pesan bisa berjalan baik. Modulator berfungsi untuk mengantarkan data dalam bentuk sinyal informasi ke sinyal pembawa agar dapat dikirim pemakai melalui media-media tertentu. Prosesnya disebut dengan proses modulasi. Dalam proses ini, data yang berbentuk sinyal digital di komputer akan diubah menjadi sinyal analog. Sedangkan demulator berfungsi untuk mendapatkan kembali data yang dikirim oleh pengirim. Pada proses ini, data akan dipisahkan dari frekuensi tinggi dan data yang berupa sinyal analog akan dirubah kembali menjadi sinyal digital agar dapat dibaca oleh pengguna komputer. Jelaskan apa itu sejarah modem. Adapun juga sejarah modem. Sejarah modem adalah perkembangan teknologi informatika berkaitan erat dengan perkembangan teknologi sel dan komputer. Modem adalah salah satu bukti perangkat yang mengalami perubahan sebagai akibat perkembangan dari teknologi tersebut. Pada proses pengiriman informasi antara dua lokasi, pengiriman dan yang dituju pada dasarnya memerlukan perangkat pengirim, transmitter, perangkat penerima, receiver, dan media transmisi sebagai jalan untuk informasi yang dikirim oleh transmitter untuk kemudian diterima receiver. Perangkat pengirim harus mempunyai kemampuan untuk menerjemahkan informasi dari suatu bentuk antarmuka, baik berupa kata yang ditulis, suara yang diulah maupun objek gambar diam dan yang bergerak, ataupun gabungan dari beberapa gambar diam dan yang bergerak, ataupun gabungan dari beberapa objek informasi menjadi suatu objek sinyal tertentu yang siap dikirim. Bagaimana cara kerja modem? Cara kerja modem adalah data dari komputer yang berbentuk digital diubah oleh modem menjadi sinyal analog. Sinyal analog tersebut dapat dikirimkan ke media telekomunikasi lain seperti telepon dan radio. Saat data analog tadi sampai ke komputer tujuan, maka modem yang ada pada komputer tujuan mengubahnya menjadi sinyal digital kembali supaya bisa diproses. Sebutkan fungsi modem secara umum. Fungsi modem secara umum adalah untuk mengubah komunikasi dua arah dari sinyal digital menjadi sinyal analog maupun sebaliknya. Sinyal yang dikirimkan dari komputer atau laptop akan berubah menjadi sinyal analog terlebih dahulu oleh modem, kemudian akan ditransmisikan melalui kabel koneksi untuk diantar ke komputer-komputer lain. Seiring perkembangan teknologi, modem telah dikembangkan dengan berbagai fitur seperti pucuk modem yang dapat berfungsi sebagai saluran radio, percakapan telepon, ataupun audio lainnya. Modem juga punya fungsi khusus, yaitu untuk meminimalisir tingkat kesalahan ketika melakukan transmisi sinyal, dan modem juga akan memeriksa informasi yang diterima apakah dalam kondisi rusak atau tidak dengan metode checksum. Apabila terjadi kesalahan dan kerusakan, maka data tersebut akan dikembalikan lagi ke tempat semula atau pengirim. Sebutkan jenis-jenis modem.
Jenis modem dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan jaringan, pemasangan, dan teknologi. Berikut ini masing-masing penjelasannya. 1. Jenis-jenis modem berdasarkan jaringannya. A. Modem dengan kabel. Jenis modem dengan kabel ini dapat diakses dengan menggunakan jaringan kabel, seperti kabel telepon. Modem kabel menggunakan sumbu kabel jaringan televisi untuk menyediakan bandwidth yang kuat dibandingkan dengan modem komputer. B. Modem tanpa kabel. Modem tanpa kabel atau wireless merupakan satu dari jenis-jenis modem yang tidak menggunakan kabel sebagai media peralatannya. Keunggulan dari jenis modem ini adalah dapat mudah dibawa dan dipindahkan kemanapun Anda mau. Namun, modem ini sangat berpengaruh terhadap cuaca sekitar. Artinya, kecepatan koneksi modem ini dapat melemah jika cuaca di sekitarnya tidak mendukung. 2. Jenis-jenis modem berdasarkan pemasangannya. A. Modem internal. Selanjutnya, jenis-jenis modem adalah modem internal. Modem internal merupakan alat yang digunakan komputer agar dapat mengakses internet. Data yang berasal dari komputer berbentuk sinyal digital akan diubah menjadi sinyal analog. Apabila modem menerima data berupa sinyal analog akan diubah menjadi sinyal digital untuk diproses lebih lanjut melalui komputer. Modem eksternal biasanya dipasang di bagian luar CPU seperti serial port atau USB-C. Keunggulan modem eksternal adalah dapat mudah dibawa kemana-mana dan mudah dipindahkan kemanapun. B. Modem internal berikutnya. Jenis-jenis modem adalah modem internal. Jenis modem ini terpasang secara internal, di mana sinyal analog yang tiba akan diubah menjadi sinyal digital dan secara langsung dikirim ke komputer. Biasanya, modem ini dipasang pada bagian dalam CPU seperti slot PCI dan internal dapat digunakan untuk card modem. 3. Jenis-jenis modem berdasarkan teknologinya. A. Modem analog atau modem dial-up. Jenis modem ini dapat menerima data dalam bentuk sinyal analog yang melalui jaringan transmisi data dan dirubah menjadi data digital untuk dikirimkan ke komputer ataupun sebaliknya. Modem ini biasanya digunakan untuk koneksi dial-up melalui jaringan telepon atau dengan kata lain akses jaringan komputer melalui jalur telepon dengan menggunakan modem. Dial-up biasanya digunakan secara pribadi di rumah. Komputer yang dapat menggunakan modem dial-up umumnya adalah komputer tunggal atau PC. B. Modem Digital Subscriber Line atau DSL. Modem DSL digunakan untuk menerima dan mengirimkan data dengan teknologi digital melalui suatu jaringan yang terdeteksi. Teknologi ini akan membuat data yang diterima atau terkirim modem DSL menjadi data digital sehingga akses internet akan lebih cepat bila dibandingkan dengan modem analog. Ada dua jenis modem DSL yaitu Asymmetric Digital Subscriber Line atau ASDL dengan kecepatan download lebih cepat daripada upload, dan Symmetric Digital Subscriber Line atau SSL dengan kecepatan download sama dengan kecepatan upload. C. Modem kabel. Modem kabel merupakan perangkat keras yang menyambungkan PC dengan sambungan TV kabel. Jaringan TV kabel ini yang kemudian digunakan sebagai koneksi internet dengan kecepatan maksimum 27 Mbps downstream dan 2,5 Mbps upstream. Untuk dapat digunakan sebagai modem kabel, komputer Anda harus dilengkapi dengan kartu internet. D. Modem CDMA. Modem CDMA merupakan sistem konektasi internet melalui jalur kode Division Multiple Access atau CDMA. Pada umumnya, modem CDMA ini berbentuk seperti USB flash disk yang dapat Anda gunakan kapanpun. Kecepatan internet CDMA dapat mencapai 3 kali lipat koneksi dial-up. A. Modem GSM. Modem jenis ini memiliki kemiripan dengan modem
SDMA. Modem ini memiliki jalur komunikasi internet dengan Global System for Mobile Communication atau GSM. Seperti modem CDMA, modem GSM juga berbentuk seperti USB.